Sebelum kita masuk ke perhitungan yang sifatnya teknis, aku pengen teman-teman dapat dulu logika cara berpikir kita, bagaimana sih timbulnya aset dan liabilitas pajak tangguhan. Secara umum, aset dan liabilitas pajak tangguhan di seluruh negara ya, nggak hanya di Indonesia, itu karena timbul adanya perbedaan sudut pandang menurut akuntansi dan menurut pajak. Dimana kalau menurut akuntansi, kita pakainya basisnya kan accrual basis, ya, accrual basis. Sementara kan kalau menurut pajak, dia pakainya cash. Apa sih bedanya cash sama accrual? Gini, coba saya bikin timeline selama, nah ini 2016, ini 2017, ini cut off-nya Desembernya lah kira-kira. Nah, accrual itu kan sebenarnya mencatat suatu transaksi ketika transaksi tersebut secara substansial sudah terjadi. Ya, secara substansial sudah terjadi walaupun belum ada kas yang dibayarkan. Ya. Basis kas itu mencatat suatu transaksi ketika adanya pembayaran. Ya. Oke. Nah, saya akan ambil contoh perusahaan akan membagikan namanya bonus kepada karyawan. Ya, udah pasti bonus kan muncul kalau misalnya perusahaan sudah tahu kan berapa net income-nya kan. Net income yang paling bawah itu loh. Berapa angkanya, ya kan muncul. Baru nanti kita bagiin bonusnya berapa. Nah, pertanyaan saya adalah, pertama, kalau misalnya kita ngomong laporan keuangan tahun 2016, ya kan, ada revenue sebesar berapa lah di sana di 2016. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau bagiin bonus, jurnalnya apa sih? Beban bonus ya. Beban bonus di debit, di kreditnya apa? Kalau misalnya dia masih terhutang, berarti accounts payables atau accrue. Kalau misalnya dia dibayar, berarti cash. Tapi yang mau saya tekankan adalah beban bonusnya. Nah, beban bonusnya itu dicatat di mana? Di 2016 atau di 2017? Kalau kita menggunakan basis accrual, seharusnya beban bonusnya diakuin di sini. Di Desember lah, gitu. Di Desember 25 kayak di Desember 26, yang penting masih di 2016. Kenapa? Karena supaya menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Iya dong, kamu kan ada penjualan selama 1 tahun, satu periode saya ngomongnya ya, 1 periode. Karena apa? Karena laporan keuangan bisa juga dibikin 6 bulan, bisa juga dibikin 3 bulan. Ya, saya bilang 1 periode. Misal kalau di Indonesia itu 1 tahun gitulah ya. Nah ini. Nah, adil nggak sih kalau misalnya ini kinerja revenue-nya di sini, tapi expense-nya di sini? Enggak kan? Jadi menurut akuntansi catatnya di sini. Ya. Tapi kan pas waktu di sini nyatetnya apa? Beban bonus pada accrue. Jadi nggak ada cash yang keluar ya nggak? Nah, kalau menurut pajak nggak boleh seharusnya ngakuin beban di situ. Bebannya harus di sini. Di sini nih. Di Januari kayak, di Februari kayak, di Maret kayak gitu. Apa di mana? Apa di November 2017? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Karena apa? Pajak bilang transaksi terjadi ketika adanya kas yang dibayarkan. Nah, dari situ sebenarnya ada perbedaan, ya kan? Ada perbedaan. Perbedaannya sifatnya apa? Temporer. Temporer maksudnya apa? Ya gini, kalau kamu ngakuin, si akuntansi ngakuin ada beban di sini, ya. Berarti kan sebenarnya sekarang kamu bayar pajaknya kan kekecilan. Nanti bayar pajaknya lebih gede di sini. Kayak gitulah. Jadi nanti akan muncul aset atau liabilitas pajak tangguhan. Oke. Dapat dulu ya kayak gitu ya. Untuk menghitung aset dan liabilitas pajak tangguhan, kita kenal ada 2 pendekatan. Kamu bisa pakai income statement approach, tapi ini sudah jarang digunakan.
Atau kamu bisa pakai balance sheet approach. Nah, ini yang dianjurkan saat ini. Kenapa income statement approach nggak dianjurkan? Karena ya kamu sekarang gini, kamu bayangin kamu sudah ada income statement, ada revenue, ada beban-bebannya gitu kan. Nah, nanti kan ada namanya koreksi kan, koreksi positif, koreksi negatif. Timbul dari mana koreksi positif negatif? Kamu baca di Undang-Undang Pajak Penghasilan 36 tahun 2008 di pasal 6 dan pasal 9. Intinya kalau misalnya dia bilang perusahaan boleh loh melakukan beban kalau misalnya beban tersebut masih terkait dengan 3M. 3M apa? Menagih, memelihara penghasilan, dan mendapat penghasilan. Pokoknya 3M lah. Ya itu kan secara nggak langsung berarti operasional kan. Kalau misalnya itu masih berhubungan dengan operasional bisnisnya perusahaan, boleh dilakukan sebagai beban. Tapi kalau dari sisi pajak juga membatasi apakah semua beban-beban itu memang berhubungan dengan operasional. Kita lihat misalnya kayak beban telekomunikasi. Memang ada hubungannya nggak sih sama operasional? Mungkin ada Pak gitu. Tapi yang menikmati siapa? Nggak semuanya. Jadi hanya beberapa segelintir orang doang. Jadi kalau misalnya begitu, gimana? Kalau nggak semuanya, ya sudah. Yang diperbolehkan cuma 50%. Koreksi ya kalau saya salah. Karena saya nggak hafal sama undang-undangnya. Tapi intinya saya mau bilang itu tadi. Ya, terus apa kaitannya sama ini income statement approach? Nah, di situ kan ada beban yang sifatnya permanen berarti kan. Kalau misalnya udah dikoreksi ya permanen, udah koreksi gitu. Di kemudian hari nggak mungkin ada pajak payable terhutang kamu akan lebih gede atau lebih kecil, nggak. Segitu-segitu aja udah. Sifatnya permanen tuh, pasal 6 sama pasal 9. Tapi ada yang sifatnya temporer. Dari mana? Dari yang tadi saya bilang, accrual sama cash basis. Ya. Nah, kalau kamu pakai yang income statement approach, kamu susah bedain mana yang beda temporer, mana yang beda permanen. Susah dong. Karena apa sih? Karena income statement itu didesain untuk periode yang berakhir saat ini. Ya, namanya juga kinerja. Berarti kan kalau misalnya satu periode satu tahun di tahun 2016, berarti dari 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016. Terus bagaimana dengan kondisi ke depan? 2017, 2018, tercermin nggak sih di situ? Enggak. That's why sekarang kita pakai namanya balance sheet approach. Nah, di sini kita positifnya ya beda temporer dan beda permanennya nggak kecampur. Karena kan beda yang permanen adanya di mana? Adanya di income statement approach kan. Sementara kita cuma ngitung beda temporernya di neraca gitu. Kalau dulu namanya neraca. Kalau sekarang apa? Laporan posisi keuangan ya. Ya balance sheet didesain juga periode yang berlangsung tuh gini. Kalau kamu ngomong PPI misalnya gitu kan. PPI itu kan dia bisa terus nongkrong di statement of financial positions kalau misalnya apa? Kalau misalnya memang di masa depan ada future economic benefit. Jadi kalau kamu bilang kamu beli gedung pabrik untuk apa? Untuk nanti kita mau ekspansi bisnis Pak gitu 4 tahun ke depan. Berarti kan sebenarnya ada future economic benefit. Ya, jadi secara nggak langsung itu bisa menunjukkan posisi di masa depan kayak gimana gitu loh. Beda ya kalau sama income statement. Kalau income statement cuman kalau 2016 ya udah 2016 selesai. Tapi kalau kalau pakai balance sheet bisa sampai beberapa periode tahun ke depan. Negatifnya apa? Sulit dan cost benefit. Karena apa? Nggak semua orang bisa dengan mudah menghitung itu. Makanya saya mau bikin tutorial ini supaya nanti teman-teman gampang hitungnya gimana sih sebenarnya gitu. Oke, kita masuk ke perhitungan. Ilustrasi sih sebenarnya. Oke, yuk. Dari balance sheet ya, balance sheet approach. Oke, ini ada tabel. Isinya balance sheet approach. Di sini kamu bisa lihat aset
liabilitas dan ekuitas sama tax loss carry forward. Dari sisi akuntansi dan dari sisi pajak. Nah, aku akan bahas yang pertama dulu. Sebagai contoh, kalau misalnya di UU 36 tahun 2008, teman-teman nanti akan temuin ada aset kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 disusutin 4 tahun, 2, 8, 3, 16 tahun, 4, 20 tahun. Kalau bangunan nggak permanen 10 tahun, kalau bangunan permanen 20 tahun. Tapi kalau misalnya kita ngomong dari sisi akuntansi, boleh nggak kalau misalnya kita susutinnya nggak sama dengan pajak? Boleh, tapi nanti akan timbul aset atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, sebagai contoh, menurut saya beli sebuah aset, nggak tahu misalnya apa, kendaraan misalnya atau mesin. Menurut pajak 4 tahun doang Pak, habis itu udah rusak, nggak bisa dipakai. Nilai ekonomisnya udah kalau udah diperbaikin juga akan lebih mahal, jadi nggak bakal bisa dipakai lagi. Tapi kalau menurut assessment dari perusahaan, dia bilang bisa kok 5 tahun lagi, 6 tahun lagi masih bisa jalan gitu. Basisnya apa? Macam-macam. Bilang bahwa dari mesinnya bagus, tipe apa, spare partnya juga gampang, apa segala macam gitu. Bisa juga yang pada akhir nanti berujung pada ditemukannya ada future economic benefit gitu kan. Kalau ngomong aset, definisi aset ya. Nah, di sini ada 2 tabel menurut pajak dan menurut akuntansi. Nah, sekarang aku mau bahas dari aset dulu. Kan tadi saya bilang dari sisi akuntansi saya mau susutin 5 tahun atau 6 tahun, terserah saya dong. Kalau dari sisi pajak nggak boleh, 4 tahun aja Pak, cukup. Oke, nanti ada perbedaan. Kalau 5 tahun disusut berapa? 100 juta dibagi 5 tahun misal, angkanya 100 juta. Berarti berapa? 20 juta ya per tahunnya, expand-nya. Oke. Tapi kalau misalnya disusut 4 tahun, berarti kan setahunnya 25 juta ya, expand, depresiasi expand ya kan, 25 juta ya. Nah, yang mau dibahas apa sih? Bukan expand-nya, tapi nilai yang masuk di dalam stok yang masuk ke dalam statement of financial position atau neraca. Nah, di sini ada menurut akuntansi 100. Apa sih 100? Yaitu aset, yaitu apa? Net book value. Jadi kamu punya aset misalnya 100 juta, di tahun pertama kamu susutin 20 juta, berarti sisanya berapa? 80 juta. Itu net book value kamu. Di sini saya sudah hitung-hitungannya saya nggak perlu tampilin karena nanti bakal panjang dan teman-teman nggak dapat substance-nya. Kita mau ngapain sih? Kita mau nyari aset dan liabilitas pajak tangguhan. Jadi saya langsung tampilin aja. Net book value-nya adalah sebesar 100 menurut akuntansi. Kalau menurut akuntansi berarti saldo normalnya apa? Debit. Karena apa? Aset. Aset saldo normalnya apa? Debit. Berarti kita tulis DR. Aset. Menurut accounting gitu kan. Itu adalah sebesar 100. Tapi kalau misalnya aset menurut tax, ya kan? Menurut tax berarti kalau saldo normalnya aset yang normal itu kan di debit, kalau menurut tax saldo normalnya diganti jadi di kredit. Enggak, ini biar gampang aja gitu. Kan biasanya kan teman-teman bingung kan, ini apa ya, debit apa kredit ya? Gampang aja udah, saldo normalnya pajak lawannya dari akuntansi. Ya udah, kalau gitu aset. Kita tulis dulu. Menurut tax sebesar berapa? Sebesar 20. Nah, berarti kan sebenarnya ada selisih. Selisihnya sebesar berapa? Sebesar 80. Ya kan? Nih, 80. Nah, 80 ini nanti yang masuk sebagai deferred tax liability-nya berapa? Dikali sama tax rate. Nih rumusnya nih. Dikali sama tax rate. Tax rate-nya 25%. Ya udah, berarti sekitar 20 ya. Sebagai apa? Sebagai DTL. Nih DTL. Nah, kalau udah gini, kamu nanti booknya gimana? Ya udah, berarti CR-nya DTL, terus di sininya DT expand sebesar 20. Jadi tadi yang ini tuh cuman buat nyari ini loh, angkanya DTL apa DTA gitu loh. Kan karena teman-teman suka ngafalin gitu kan ya. Terus kalau misalnya case-nya dibolak-balik lupa, ya udah cara gampangnya kayak gitu tadi. Oke?
Nah, tadi yang pertama sudah, sekarang yang kedua. Kalau yang kedua ini susutinya lebih cepat. Kalau tadi 5 tahun, susutinya 2 tahun aja cukup. Ya udah. Udah dihitung-hitung ketemu net book value-nya. Artinya book value 100 juta dikurangin 80 juta akumulasi depresiasinya. Jadi menurut akuntansi saya net book value-nya adalah sebesar 20. Ya kan? Menurut akuntansi. Tapi menurut pajak itu ada 100 asetnya. Ya kan? Nah, kalau kamu lihat ini, debit kredit, ini 100, ini 20. Berarti ada selisih berapa? 80. Ditaruh di mana? Ditaruh di debit. Taruh di sini nih. Ya sudah, berarti muncul sebagai apa? DTA, tapi belum selesai. Pokoknya ada di sini. 80 baru dikali sama tax rate. Ini jangan langsung DTA, nanti kamu pusing. Kali 25%. Berarti 20. Nih nilainya, 20. Ya. Jadi kamu nanti jurnalnya apa? DTA pada DTI sebesar 20. Gampang ya? Jadi teman-teman gak usah ngafalin, gampang kok. Tinggal gitu-gitu doang gitu, ya. Kalau yang ini dari sisi liabilitas. Oke, saya sekarang membahas yang ini. Jadi kan kamu tahu kalau di akuntansi ada namanya accrue. Accrue apa tadi? Kayak yang contoh yang pertama ada beban bonus pada accrue. Jurnalnya gimana? Beban pada accrue ya. Sorry ini tulisan jelek. Misal 100. Kan ini kan nggak ada cashnya kan. Berarti di secara akuntansi mereka nggak secara akuntansi diakuin sebesar 100 yang ini. Kredit ya. Dalam kurung. Tapi dari sisi pajak nggak diakuin. Karena apa? Karena nggak ada cashnya. Diakuinnya kapan? Tahun depan. Berarti nggak diakuin sekarang tapi diakuin tahun depan. Jadi pajak berarti bebannya nggak diakuin sekarang tapi tahun depan. Jadi nanti akan timbul namanya temporary difference. Jadi sekarang nggak diakuin, besok diakuin. Ya mungkin bebannya sekarang lebih gede, pajaknya lebih gede, tapi nanti akan lebih kecil atau kebalikannya, muncul DTA, DTL. Nah di sini kamu akan lihat, kan kalau kamu ngekru, berarti kan yang di kreditnya kan ini kan 100 kan. Ya udah kamu tulis aja dulu di sini kayak tadi CR accrue gitu kan 100. Tapi dari sisi pajak accrue juga nih. Ini tax. Ini accounting gitu kan 100. Pajak kan nggak ngakuin kan 0 kan. Supaya balance gimana? Harus ada angka 100. Di mana? Di sisi debit. Kalau di debit apa? DTA. Tapi belum selesai. Nih, pokoknya intinya dapat harus taruh di debit sebesar 100. Dikali sama 25%. Ya sudah berarti 25. DTA. Nih. Kan nggak di dalam kurung kan? Ini DTA. Sebesar 25. Oke. Begitu juga nanti yang ini ya. Dan juga yang ini. Kalau tax loss carry forward kan sama juga kan. Dari sisi akuntansi loss-nya sebesar 100 kan dibawa tuh. Loss sebesar 100 kan tadinya kan beban kan. Terus dimasukin ke itu kan sebagai gimana minus 100 kan. Nah, ini kan 0 dikurangin minus 100 kan plus 100 dikali 25%. Karena apa? Pajak nggak ngakuin. Ya sudah 25. Ada DTA. Sama. Kalau yang ini DTL. Gampang ya. Nanti kalian akan sekarang baru nyari dulu bagaimana sih dapat DTA-nya gimana, berapa angkanya, bagaimana dapat DTL-nya berapa angkanya kayak gitu. Tapi nanti akan lebih expert lagi, kamu nanti akan masuk di Excel yang di sana nanti akan kelihatan mana sih yang beda permanen, mana yang temporer. Saya akan udah siapin contohnya. Oke? Nah, kalau tadi kan kita sudah ngitung dapat DTA, dapat DTL ya. Nah, kalau misalnya nih sekarang jadi pertanyaan nih.
itu kan sebenarnya aset dan liabilitas pajak tangguhan itu kan sebenarnya bukan bagian dari pajak. Bukan loh. Nih coba kita lihat di sini. Pertama kita lihat sebagai ini. Nih coba. Kita tulis ada deferred tax liability. Ya kan? Deferred tax liability itu beda loh sama hutang usaha misalnya. Accounts payable. Accounts payable itu ada kewajiban kita pembayaran ke vendor. Atau juga kita misalnya bilang ada tax payable. Tax payable kita berarti kan ada kewajiban kita terhadap pajak yang pembayaran pajaknya itu dibayarkan ke kantor pajak, ya. Tapi kalau deferred tax liability itu sebenarnya dia nggak ada kewajiban apa-apa. Nah ini nih, makanya saya bilang ini sebagai masalah aset dan liabilitas pajak tangguhan. Itu sudah lama, dari tahun 1900 juga sudah ada itu penelitiannya. Ke bawah terus sampai sekarang masih menjadi masalah. Yang ini pertama, ada banyak sih sebenarnya itunya. Cuman saya akan kalau lebih banyaknya teman-teman bisa baca bukunya di teori akuntansi aja, banyak. Tapi saya akan beberapa aja contoh yang mungkin relevan buat teman-teman bisa langsung paham. Yaitu tadi DTL. DTL kan sebenarnya saya juga nggak ada kewajiban ke kantor pajak, enggak loh. Kok bisa sih? Ya nanti akan kita kasih lihat di Excel. Terus ini, kalau kita ngomong definisinya aset itu kan adalah yang bisa dikontrol kan, event dari kejadian masa lalu atas diharapkan timbul future economic benefit dan itu dapat dikontrol. Dapat dikontrol misalnya kayak apa? Kalau saya bilang itu sebagai kendaraan itu dikontrol oleh perusahaan, yaitu yang pakai perusahaan, ya kan? Kalau kas berarti ya kasnya itu digunakan untuk operasional segala macam kayak gitu kan. Itu dikontrol. Kalau akuntansi bilangnya itu dikontrol. Nah, cuman kalau misalnya kita masuk sebagai definisinya aset pajak tangguhan, itu kan sebenarnya kan nggak bisa dikontrol. Coba. Kan dia melekat pada yang variabel yang bisa dikontrol tadi kan, tapi kan sebenarnya dia asetnya yang muncul di laporan posisi keuangan kan sebenarnya itu kan nggak bisa uncontrollable kan. Sebagai contoh gini, kalau kamu catat tax loss carry forward, ya kan, berarti ada kemungkinan kamu 5 tahun ke depan kamu harus punya revenue, ya kan? Iya dong. Kenapa? Karena di Undang-Undang Pajak yang ada di Indonesia 36 tahun 2008, kompensasi kerugian itu bisa dilakukan selama berapa tahun? 5 tahun ya. Jadi harapannya kalau sekarang rugi ya nanti masih bisa dikompensasi 5 tahun. Tapi kalau misalnya ternyata selama 5 tahun ke depan nggak ada kemungkinan perusahaan dapat untung, ya terus bagaimana dengan pajaknya? Bagaimana dengan aset pajak tangguhannya? Berarti sebenarnya nggak bisa diakuin, bisa langsung dihapus aja gitu loh. Kayak gimana case-nya? Nanti deh di Excel aja. Ini cuman baru kasih tahu gambarannya aja, oke? Terus ini juga nih future economic benefit ya. Sekarang kalau misalnya pada tahun ini kasus di klien ya. Kemarin kan ada harga batu bara kan turun kan ke level terendah di harga 40 sampai 50. Padahal kalau kita ngomong produksinya sendiri itu adalah sebesar 60. Tahun lalu itu mereka nggak bisa memprediksi kapan bisa harga batu bara naik ke level 70 80 sehingga ada spare keuntungan gitu kan. Itu nggak bisa diprediksi. Ya pada saat itu yang bisa dilakukan adalah muncul deferred tax asset karena kan tax loss carry forward kan selama 5 tahun ke depan. Cuman kalau misalnya nggak ada kemungkinan kayak gitu ya langsung dihapuskan DTA-nya langsung hilang. Berarti nggak ada future economic benefit gitu. Terus satu lagi, kalau kita ngomong notes payable, ya kan, leasing, subordinated loan, itu semua berbicara tentang present value daripada liabilitas apa sih itunya? Liabilitas adalah kalau kamu lihat di kerangka dasar penyusunan laporan keuangan apa itu kamu akan lihat definisinya adalah sebagai kewajiban kini atas kewajiban yang mungkin timbul di masa depan. Berarti apa? Present value dari kewajiban yang akan timbul di masa depan ditarik sekarang gitu kan. Terjadinya di sini kewajibannya ditarik ke sini gitu. Contohnya apa sih?
Kalau kamu di perusahaan tambang, kamu harus ada kewajiban untuk menutup lahan tambang, ya kan? Nutup lahan tambang itu kan biayanya mahal. Dari sekarang sudah harus dibiayain. Biaya. Bukan biayanya di sini bukan gede gitu. Di sini nggak dibiayain sama sekali gitu kan. Wah, net income kita bagus segala macam. Padahal nggak ada biaya untuk penutupan tambang. Nggak ada provisinya di sini. Kayak gitu. Ya, nah tapi kalau misalnya kita ngomong itu sebagai deferred tax liability, itu dia nggak bisa bukan nggak bisa. Di PSAK 46 tahun 2000 revisi 2014 dia bilang itu kesulit gitu loh buat untuk kalau misalnya sulit ya sudah nggak usah di present value walaupun sebenarnya bisa, cuman sulit. Balik lagi nanti ke constraint-nya kan, economic benefit kan. Kamu hitung buat apa kalau misalnya itu nggak mendapatkan manfaat bagi pembaca laporan keuangan. Misalnya laporan keuanganmu jadi telat terbitnya, buat apa? Nggak usah. Ya udah. Tapi dari sisi definisi liabilitas sebenarnya kan itu bukan sebagai itu kan, bukan sebagai liabilitas sebenarnya. Nah, itu harus hati-hati di situ. Nah, kalau misalnya gitu, sebenarnya kan banyak masalah ya dari aset dan liabilitas pajak tanggungan itu sendiri. Jadi gimana? Sampai saat ini akuntan masih berkutat pada sebenarnya harus atau enggak sih kita menghitung ini karena ini ribet segala macam kan. Ya, tapi di sisi yang lain kita harus menyusun aset dan liabilitas pajak tanggungan ini karena ya pada batasan tertentu sebenarnya dia masih wajar-wajar aja kok sebenarnya. Jadi gimana? Yang harus kita lakukan? Ya udah, nih kita harus hati-hati banget menghitung aset dan liabilitas pajak tangguhan. Ada dua hal, paling enggak ya, dua hal dari yang banyak. Yang pertama, kamu harus review kalau misalnya itu ada aset pajak tangguhan. Emang benar ya, selama 5 tahun ke depan perusahaan bakal untung atau perusahaan punya untung untuk bisa kompensasi itu gitu kan, asetnya pajak tangguhan itu. Kalau memang nggak ada keyakinan kayak gitu ya langsung dihilangin aja gitu. Nih, kalau di Indonesia 5 tahun ya. Cek deh di itu kompensasi kerugian berapa 5 tahun. Aku lupa di pasal yang mana. Terus kalau kamu bicara tentang liabilities yang muncul dari kewajiban karyawan gitu kan, imbalan kerja PSAK 24 ya. Itu sebenarnya kan kita bilang ini liabilitas pajak tanggungan itu kan sebenarnya kan kewajiban karyawan itu kan sebenarnya kan sulit kan menghitungnya. Dan juga kalau misalnya dari sisi akuntan sebenarnya nggak dibolehin untuk menghitung itu gitu. Karena itu angkanya gede. Tapi kalau misalnya kita cuma ngekru doang boleh, nggak masalah. Tapi kalau itu nanti muncul sebagai laporan keuangan yang laporannya itu masuk ke bursa atau segala macam, nah sebaiknya itu menggunakan perhitungan pihak ketiga yaitu notaris. Notaris, aktuaria, sorry. Nah, kalau udah ketemu angkanya berapa ya sudah tinggal dihitung DTA DTL-nya gitu loh. Tapi kan kita pakai jasa pihak ketiga yang pihak ketiga itu memang sudah punya kualifikasi di situ dan diakui oleh negara. Jadi mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena saya nggak pengen terlalu teman-teman tuh yang penting dapat logiknya deh gitu. Karena kalau misalnya diputar kayak gimana pun namanya kehidupan pasti kan gitu roller coaster kan. Kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Nah, kalau misalnya kamu kuliah kan cuma dapat yang di atas doang. Yang di bawah kan kamu nggak pernah tahu. Kalau kondisi dibolak-balik gimana? Nah, itu kamu harus bisa. Nah, itulah mengapa video ini saya buat. Tapi nanti saya akan buat juga ada beberapa case tentang Excel ya. Ada berapa sih paling? Coba nanti kita tunggu aja lah ya videonya. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya video ini berguna buat teman-teman, kenapa enggak sih disebarin ke teman-teman yang lain. Subscribe, komen, atau bisa juga email ke nyontoh.com@gmail.com. Thank you.